وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النور إذا دخل القلب اتسع. قيل يا رسول الله هل لذلك من علم يعرف؟ قال التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الغرور والاستعداد للموت قبل واحدا إن هذا لشيء عجاب. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini cerita tentang dakwahnya Rasulullah SAW kepada kaumnya ketika detik-detik wafatnya paman beliau Abu Thalib. Rasulullah SAW ini punya paman yang gak Islam, yaitu Abu Thalib dan Abu Lahab. Yang lain ada dua pamannya yang Islam, yaitu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas. Dua pamannya pembela beliau, dua pamannya yang satu membela tapi matinya gak iman, yang satu musuhi dan tidak iman. Ini dokumentasi nih kayak trending topik. Diri kita kadang-kadang lupa. Diri kita inilah yang akan dihisab dan sedang dihisab. Diri kitalah yang akan ditanya di kubur. Diri kitalah yang akan ditimbang amalannya. Diri kitalah yang akan diberi catatan amal, baik pun pakai tangan kanan atau tangan kiri. Na'udzubillah. Diri kitalah yang akan masuk surga ataupun masuk neraka. Maka kita ini ya kita ini. Maka kalau diri saya sudah dalam ridhonya Allah, saya sukses. Walaupun saya jadi punya jabatan tertinggi, kaya yang terkaya, tetapi kalau diri saya itulah saya, kok tidak amal agama, saya adalah orang paling rugi. Karena semuanya berkembang kecuali diri saya. Semuanya maju kecuali diri saya mundur. Kemajuan kita hanya kalau dalam tubuh kita praktekkan ajaran-ajaran agama yang isinya pelurusan iman dan amal yang telah diajarkan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti para hadirin, pada hari kiamat sana akan ada timbangan amal. Dalam hadis riwayat Abu Nuaim. Maka di sana ditimbang darah-darahnya para syuhada. Ditimbang dibandingkan dengan tinta-tintanya para ulama. Maka ternyata tintanya para ulama lebih berat timbangannya, pahalanya, anugerahnya melebihi darah-darahnya para syuhada. Maka kata sebagian ulama, para syuhada pun tanya kepada para malaikat, apakah penimbangannya ini enggak keliru? Tinta ditimbang dengan nyawa, kok beratan tinta itu bagaimana? Maka para malaikat mengatakan, kamu tahu pentingnya berjuang dari siapa? Dari para ulama, dari bukunya para ulama. Tanpa mereka kira-kira kamu tahu apa tidak? Tidak tahu. Makanya sumbernya pengetahuan kalian mengenai pentingnya berjuang, wafat dalam perjuangan dari para ulama. Tanpa mereka kalian tidak akan tahu. Maka tidak mungkinlah pabrik dengan hasil pabriknya lebih mahal hasil pabriknya. Tentu lebih mahal pabriknya. Pabrik semua kebaikan adalah ilmunya para ulama, dari ilmunya para anbiya, dari ilmunya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sampai selepas orang itu tahu satu kebaikan. Kemudian dia tidak mau ngaji lagi. Wes pegang saya dengan satu kebaikan sampai mati. Dia bisa tahu kebaikan itu pun dari para ulama. Yang nggak mau ngaji pun karena dia sudah mantap, saya cukup dengan amal ini saja, itu pun jasanya para ulama. Ada orang tahu mengenai yang benar adalah Tuhan Maha Esa, utusan akhir zaman, utusan terakhir, termulia adalah yang mulia Nabi Muhammad SAW. Lepas itu nggak mau belajar apapun, itu pun dia tahu itu dari ilmunya para ulama. Semua kebaikan tidak mungkin keluar dari ajarannya para anbiya, ajarannya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dunia ini mesti akan kita tinggal para hadirin, dan belum pernah bisa dimiliki oleh siapapun mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang. Yang telah diberikan kepada kita ini satu tok para hadirin, dan akan nempel kepada kita terus. Apa itu? Badan kita ini para hadirin. Selain badan kita, kita di dunia ini hanya mampir, hanya gantian untuk tinggal di rumah, tinggal di sawah, tinggal di jabatan, hanya mampir tok. Maka kalau tubuh kita ini kita atur dengan agama, yang kita ampiri-ampiri tadi, menjadi tempat markas keuntungan-keuntungan kita di surga sudah dapat bekal yang begitu banyak. Maka dulu di sana para hadirin, di negeri Arab sana ada orang yang terkenal sangat-sangat tolol. Saking tololnya, kalau ada orang tolol dibilang ini tololnya seperti si itu, atau tololnya kalau kebangetan kok tolol-tololnya melebihi si itu. Nah, si itu tadi namanya adalah Haban Naqah. Begitu tololnya si Haban Naqah itu para hadirin wal hadirat, sampai dia ini lupa namanya, apalagi alamat rumahnya, apalagi nama ayah ibunya dan saudaranya. Diri dia sendiri dia lupa namanya. Maka ada ungkapan dalam bahasa Arab, ahmaku min Haban Naqati. Orang ini lebih tolol melebihi si Haban Naqah. Maksudnya tololnya sudah tidak ada yang melebihi dia. Maka keluarganya ini saking sumpeknya ngerawat Haban Naqah, sebentar-bentar lupa, ngerepotin dirinya, ngerepotin orang, ngerepotin keluarganya. Akhirnya Haban Naqah itu dikalungi kalung. Sak daerahnya sudah tahu semua si Haban Naqah itu satu itu saja. Dikalungi kalung, isinya saya adalah Haban Naqah. Ya kalau dia bingung cari rumahnya, orang akan mengarahkan ke rumahnya. Biar dia kayak dia, kalau bingung siapa dia, biar orang-orang bilang kamu itu Haban Naqah. Maka suatu hari para hadirin wal hadirat, Haban Naqah itu tidur. Haban Naqah itu tidur. Tengah-tengah tidur ada kawannya usil membuli dia. Kalungnya diambil dan dipakai oleh teman dia. Maka begitu dia bangun tidur kebingungan, kamu itu saya atau saya siapa? Ini satu cerita lucu, tapi ini maksudnya ada maksudnya para hadirin hadirin. Orang itu tanpa ilmu agama nggak terasa dia ini jadi Haban Naqah di zaman akhir. Ketika dia diajak ke masjid, saya sibuk ngurus ladang. Loh, memangnya kamu itu ladang? Yang saya ajak bicara kan kamu. Begitu disuruh ngaji, saya sibuk mau caleg saya. Yang saya ajak bicara itu kamu loh, bukan jabatan kamu. Di orang ini sekarang banyak yang lupa jati dirinya para hadirin. Kita ini siapa? Pendengar dan pembicara inilah kita. Yang lain itu adalah ujian bagi kita. Orang sampai akhirnya nggak bisa bedakan siapa jati dirinya, akhirnya lupa ngelola dirinya. Yang dikelola yang titipan-titipan itu para hadirin. Yang dikelola yang diampiri-ampiri itu. Rumah sewaan,
rumah gantian, sawah gantian, jabatan gantian, dia serius ngurus itu sampai lupa memprogram dirinya dengan program yang manfaat untuk akhirat dan di dunianya. Akhirnya di akhirat sana dia pelongo gak dapat bagian apa. Itulah ilmu agama yang sedang kita pelajari dan akan terus kita pelajari dan kita ajarkan. Bagaimana hidup kita mulai ujung kaki sampai ujung rambut memang manfaat untuk kita para hadirin. Kebun kita gemuk-gemuk, kebun kita subur-subur, sapi-sapi kita subur-subur, diri kita miskin akhirat, Masya Allah. Padahal mereka itu bukan kita para hadirin. Kenapa kita ngerawat yang selain kita begitu serius, ngerawat diri kita kadang-kadang lupa. Allah. Diri kita inilah yang akan dihisab dan sedang dihisab. Diri kita lah yang akan ditanya di kubur. Diri kita lah yang akan ditimbang amalannya. Diri kita lah yang akan diberi catatan amal, baik pun pakai tangan kanan atau tangan kiri, na'udzubillah. Diri kita lah yang akan masuk surga ataupun masuk neraka. Maka kita ini ya kita ini. Maka kalau diri saya sudah dalam ridhonya Allah, saya sukses. Walaupun saya jadi punya jabatan tertinggi, kaya yang terkaya, tetapi kalau diri saya itulah saya, kok tidak amal agama, saya adalah orang paling rugi. Karena semuanya berkembang kecuali diri saya. Semuanya maju kecuali diri saya mundur. Kemajuan kita hanya kalau dalam tubuh kita praktekkan ajaran-ajaran agama yang isinya pelurusan iman dan amal yang telah diajarkan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti para hadirin, pada hari kiamat sana akan ada timbangan amal. Dalam hadis riwayat Abu Nu'aim. Maka di sana ditimbang darah-darahnya para syuhada. Ditimbang dibandingkan dengan tinta-tintanya para ulama. Maka ternyata tintanya para ulama lebih berat. Timbangannya, pahalanya, anugerahnya melebihi darah-darahnya para syuhada. Maka kata sebagian ulama, para syuhada pun tanya kepada para malaikat, apakah penimbangannya ini nggak keliru? Tinta ditimbang dengan nyawa, kok beratan tinta itu bagaimana? Maka para malaikat mengatakan, kamu tahu pentingnya berjuang dari siapa? Dari para ulama, dari bukunya para ulama. Tanpa mereka kira-kira kamu tahu apa tidak? Tidak tahu. Makanya sumbernya pengetahuan kalian mengenai pentingnya berjuang, wafat dalam perjuangan dari para ulama. Tanpa mereka kalian tidak akan tahu. Maka tidak mungkinlah pabrik dengan hasil pabriknya lebih mahal hasil pabriknya. Tentu lebih mahal pabriknya. Pabrik semua kebaikan adalah ilmunya para ulama, dari ilmunya para anbiya, dari ilmunya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai selepas orang itu tahu satu kebaikan, kemudian dia tidak mau ngaji lagi. Wes, pegang saya dengan satu kebaikan sampai mati. Dia bisa tahu kebaikan pun dari para ulama. Yang nggak mau ngaji pun karena dia sudah mantap, saya cukup dengan amal ini saja, itu pun jasanya para ulama. Ada orang tahu mengenai yang benar adalah Tuhan Maha Esa, utusan akhir zaman, utusan terakhir, termulia adalah yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Lepas itu nggak mau belajar apapun, itu pun dia tahu itu dari ilmunya para ulama. Semua kebaikan tidak mungkin keluar dari ajarannya para anbiya, ajarannya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, pilihlah kami. Ya Allah, luruskanlah kami. Ya Allah, bimbinglah kami. Ya Allah, ya Allah, pilihlah kami jadi hamba-hambamu yang takwa, mengamalkan agamamu, menjauhi seluruh larangan, mengamalkan seluruh perintah tanpa ada ujian, tanpa rintangan. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa kami, dosanya kedua orang tua kami, dosanya seluruh umat muslim di mana saja berada.
dosanya semua hadir di majelis ini ya Allah. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, gunakanlah kami untuk ridhamu, untuk mempelajari ilmu agamamu, untuk mengamalkannya, untuk mengajarkannya, untuk memperjuangkannya, untuk menyebarkannya ke seluruh alam ya Allah, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan. Ya Allah, kumpulkanlah kami di dunia ini dengan hamba-hambamu yang soleh, solehah, di akhirat sana dengan hambamu yang soleh, solehah, dengan para guru-guru kami, dengan para imam-imam kami ya Allah, dengan para imam, para muhaddithin, dengan sahabat-sahabat nabimu, dengan para nabi, para rasul, dengan pimpinan kami, kekasih kami yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tunaikanlah hajat-hajat kami. Ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan kami. Ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan kami. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Ya Allah, bayarlah hutang-hutang kami. Ya Allah, pilihlah kami dan anak-anak kami dan madrasah ini ya Allah menjadi bagian untuk memperjuangkan agama, bagian untuk menyebarkan hidayah, bagian yang terpilih sampai anak cucu, sampai akhirnya umat menjelang hari kiamat. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, kami ditekan kepada Engkau ya Allah, pelajar-pelajar kami, wali muridnya, putra maupun putrinya, dan semua hadirin, kami titipkan kepada Engkau ya Allah, iman ya Allah, Islam ya Allah, iman dan Islam kami ya Allah, kami titipkan kepada Engkau ya Allah, husnul khatimah kami ya Allah. Jadikanlah kami di mana saja selalu dalam ridhamu, selalu dalam bimbingan agamamu, selalu menggembirakan nabimu yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Ya Allah, teman-teman yang hadir khususnya wali murid, mereka telah banyak mujahadah khusus ya Allah. Gantilah mujahadah mereka di akhirat dan di dunia sebelum akhirat. Mudahkanlah urusan-urusan mereka, mendapatkan rezeki yang barokah, yang halal, yang banyak, yang mudah untuk mendukung perjuangan anaknya dalam ngajinya, dalam belajarnya, dalam mengajarnya, dalam pesantrenannya ya Allah, dan untuk mengembangkan kebaikan-kebaikan di negeri ini ya Allah, bahkan di seluruh dunia ya Allah. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, kapan saja, di mana saja Engkau berkehendak mencabut nyawa kami, jadikanlah waktu itu waktu yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami dalam ridhamu, kami dalam memperjuangkan agamamu, kami dalam keadaan diridhai oleh Nabi kami yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian kumpullah kami dengan beliaunya di surgamu yang tertinggi, walaupun kami tidak layak untuk itu ya Allah. Kalau Engkau pilih kami, siapa yang bisa menghalangi? Ya Allah, pilihlah kami. Ya Allah, pilihlah kami. Ya Allah, pilihlah kami dengan berkahnya seluruh guru kami, berkahnya seluruh orang saleh salehah, berkahnya seluruh nabi, seluruh rasul, berkahnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Ya Allah, kabulkanlah harapan-harapan kami tadi ya Allah, tunaikanlah hajat-hajat kami tadi ya Allah, murni anugerahmu tanpa ada ujian, tanpa rintangan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.